Family Maria. Bang Herma gak usah. Salah itu gak bisa ibu salah itu. Salah itu. Itu salah Bang Datu nggak boleh gitu. Bener itu salah itu. Jangan Tuh bang, itu bang. Jangan kasih judi ya. Ardi, mana itu? Mbak Ardi sama apanya simpanan mana tadi itu? Tuhannya Yang tadi aku saya bikin si Ardi sama simpanan itu. Tuhan BNI ada, BTN ada, simpanan semua itu. Ya itu simpanan. Aku simpan di BCA, BTN, Mandiri. Nenekku simpananmu biasa. Nenekku simpananmu. Mau di jurang aja kalau nggak tahu Coba itu. Tuhan menghamili Maria, Tuhannya 3. Berarti gini, Ya terserah. Jangan lagi enggak bener itu. Salah itu. Salah itu. Enggak bener itu. Salah Ini itu. gimana lah ini? Itu Ardi. Makanya salah itu, jangan. percayalah. Salah Makanya itu. jangan kau pakai huruf gonjalang Ardi. Salah itu. Jangan kau Perempuan jalang itu Kau perempuan lagi yang main dia, baik. lama main dia si Ardi sama apanya simpanan tuh. Iya, ini simpananku aku Pindah simpan di tempat. BTN. Oke kan main, Ya kan? main. Jadi, Aku simpen di kalau BTN. perempuan jalang itu perempuan baik-baik ya. Ardi sama perempuan Perempuan jalang simpanan. itu memain. yang ada di situ tadi artinya perempuan baik. Aduh, gak kelar. Jangan diselewengkan artinya. Ardi sama perempuan bermain. Saya khawatir betul-betul teksnya tentang jalan Gitu loh. Iya, kalau nggak percaya cek aja Situ, KBBI, Ardi. ketik aja jalang. Coba, berani nggak buktikan jalang itu artinya apa? Pasti Di perempuan baik. Matius 1:18 tadi. Ardi sama Baik lagi kau nih. Baiklah. sama Itu perempuan loh. pelacur itu si Gimana Ardi lah ini? kesukaannya. Mana? Gitu Coba. loh bang. Loh, dengar Itu gimana udah sih? karena- Jadi Udah. saya jangan-jangan betul teks ini ya. Si Ardi Kan ini memang Tapi kok itu tadi kok ada di kitab suci ya? Katanya kitab, katanya suci. Pelacur. Kok ada perempuan jalang Itu ya? kesukaan Lompat lagi. Salah, gimana Satu ini? lagi. Gini Itu lah loh. kekuatan si Coba Ardi Amsal ini. 7 ayat 18 Bang Datu. Itu loh Amsal kekuatan 7. si Ardi. Coba Amsal 7. Amsal 7 ayat 18 coba. Amsal 7. 18 coba. Amsal 7 ayat 18 coba. Iya, aku baca dulu. Wah, ini gitu loh. Kitab suci itu Ini harus pasti suci. hiperbol juga nih, hiperbol ini. Ini pasti hiperbola Ini bola basket hiperbol. ya. Hiperbola bola basket ya. Lanjut mana? Yang aku baca dari atas. Marilah kita Mana si Ardi? Mana? memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. nafsu dengan Dulu. perempuan. Karena suamiku tidak ada di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Waduh. Wah, ini pasti Marilah editan ini, editan kali ini. Editan ini pasti ini, editan ini nggak boleh, nggak boleh. Bagus itu. Iya nggak boleh, ada di kitab suci nggak boleh kayak gitu tuh. Berarti Bener di bener. Nah, nggak boleh. Iya, nggak boleh. nggak boleh. betul. Dan si gitu Ardi loh. melakukannya nggak boleh. Nggak boleh, Aku aja kau iya. aja. Masa nenekku aja kau aja. Ayo lah. Ini Rasmi nih, Rasmi Rami sendiri gak kedengeran. Udah suaranya kecil. Rasmi ngomong tapi gak kedengeran, suaranya kecil ketemu sama yang lain. Apa lagi diskusi? Masa iya? Benar Rasmi juga ulangi suaranya. Tadi kau bilang Kami Iya, bilang gimana lah ini, Bang Datu, Bang nenekku Datu. nenekku. Ini Akulah kau aja. hanya ada 2 kemungkinan Bang Datu. Hanya ada 2 kemungkinan ini. Oh gini. Oh, Markus Nggak cocok, 3:21 belum. mukanya peta. Markus 3:21 belum. Markus 3:21 Ardi ya belum, nggak bermain boleh. naik nafsu kuat. Gak boleh dilewatkan Perempuan itu pelacur. Markus 3:21 coba. Mana? Waduh. Coba Bahaya Markus tuh. 3:21.
Waduh, Markus 3:20 baca dulu. Wah, nggak boleh. Nih, aku baca nih. Tadi udah 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, ini siapa? Yesus. Oh, Ya, Yesus. orang besar Waktu nih. kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Dia Yesus ya, dia besar. Yesus. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi loh. Kok Yesus dikatakan nggak waras? Gimana ya maksudnya ya ini ya? Hiperbol Tunggu, ini, tunggu. hiperbol. Tunggu, aku bikin alasan dulu. Tunggu. Aku bikin alasan dulu. Tunggu dulu. Kamu aja udah Ini bilang bahwa Markus salah Yesus ini, tidak Markus salah waras. ini. Itu Salah, tujuannya Markus. dengan kamu itu. Enggak, ini Markus pasti keliru. Markus keliru ini. Markus keliru. Keliru, nggak boleh. Keliru. Coba. Saya yakin keliru. Ini hanya ada di Markus, di Matius gak ada, di Lukas gak ada, di Yohanes gak ada, betul nggak? Betul. Oh, Berarti Markus salah. keliru. Biasanya Salah, sinoptik Markus. itu ada ulang-ulang. Kalau sinoptik kan Betul. ada di Markus, ada di Matius, ada di Lukas. Betul. Buktinya di Lukas nggak ada, di Matius nggak ada. Berarti Markus salah. Salah. Nggak boleh, masa Yesus dikatakan Nggak bisa. gitu. Sebab kata mereka kaum keluarganya kan. Iya ini siapa? Yesus Herna. lah. Oh, Yesus. Masa dikatakan tidak waras? Gimana ini Herna? Kan salah Markus ini. Salah, bener. Enggak, Bener dia, bener. Ngarang aja ini Markus Ngarang. ini. Salah dia tuh. Nggak boleh ini, nggak boleh ya. Bener. Markus yang salah, Markus. Bah, salah itu. Ini Lebih pasti salah lagi Markus logikamu ini dia menangkap itu. ngarang ini. Ngarang, Loh, kalau logika saya salah, menurutmu yang gila siapa di situ? Bukan itu maksudnya Markus, di. Ya. Saya tanya, kalau logika saya salah, yang gila di situ siapa? Orang yang berpendapat di. Hah? Orangnya siapa? Keluarganya. Keluarganya? Keluarganya yang berpendapat. Keluarganya Karena siapa? Bagian makan. Apa pendapatnya? Keluarganya siapa? Keluarganya Yesus karena mereka tidak. Lah kenapa bagian keluarganya makan. Yesus menganggap Yesus nggak waras? Kenapa? Ih, Ayo. jangan bilang-bilang gitu. Kenapa? Ayo. Ini pertanyaannya. Kenapa, ayo? Keluarga Yesus menganggap Yesus gila? Ayo. No. Ya itu tadi barusan aku tanya gitu Bang Datu, jangan ngulang pertanyaan saya, Bang. Bang Datu ini dari tadi loh. Ayo coba, Herna. Bentar ya, pelan-pelan. Jadi gini, Ya pelan-pelan. di ayat bawahnya Yesus bersabda, tidak mungkin setan mengusir setan. Apa itu maksudnya? Kalau orang itu berpendapat bahwa Yesus setan, tidak mungkin setan mengusir dirinya sendiri. Salah, Kuculuk, itu yang ngomong kayak gitu itu salah. Itu yang ngomong kayak gitu itu ahli-ahli Taurat, para ahli-ahli Taurat menganggap Yesus itu kesurupan. Kemudian Yesus ngomong, Ya. nggak mungkin. Kemudian gini, ahli Taurat itu mengundang satu orang untuk mengusir setan yang ada dalam diri Yesus. Kata Yesus gini, nggak mungkin setan ngusir setan. Gitu kata Yesus. Kuculuk, nggak pernah baca. Dasar. Berarti Yesusnya Iya. Coba Berarti dibaca, Yesus coba lah. dibaca, coba kita baca. Bang Datuk, Oke. coba bisa ditampilkan nggak? Nih, saya buktikan ya, saya buktikan. Coba, Bang Datuk. Nggak sanggup, saya kitabnya ngeri kali. Kok nggak pernah baca loh ini loh. Ini Herna ini gimana coba nih ya. Dan ahli-ahli Taurat tuh ayat dua-duanya ya. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jadi penghulu setan itu dianggap Yesus apa? Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka, ahli Taurat maksudnya, dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Tuh. Jadi penghulu yang mengusir itu, penghulu yang mengusir itu dikatakan adalah setan. Gitu loh. Nggak pernah baca ngomong. Baca dulu, baca. Itu berarti bantahan Yesus nggak gila, nggak ada ya? Selain dia tidak waras di situ. Nggak ada bantahan. Maksudnya Nggak gimana? ada bantahan kalau Yesus itu nggak gila. Bentar.
Biar aku jawab dulu. Diam dulu biar aku jawab. Enggak, kau diem dulu Rasmi, belum waktu ngomong. Udah dia. Diam dulu. Biar terserah. Bengkok kan Rasmi, bengkok kan. Sabar dulu Rasmi. Biar Herna dulu. Mengusir setan artinya tunggu dulu. Tunggu Kok dulu. diartikan sama Yang dia? Artinya jawab Yesus. Kok di jadi situ. lu yang ngertiin? Artinya itu nggak mungkin. Dengar dulu. Yesus di situ posisinya mengusir setan. Nggak mungkin penghulu setan mengusir setan. Ya, berarti itu Yesus bukan setan. Makanya Yesus mengusir setan. Begitu. Ya siapa yang bilang artinya, Yesus setan, kawan. Kucluk? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Yesus setan? Siapa yang bilang Yesus setan? Siapa? Tolong jaga mulut Rasmi ya. Kan begini, jangan dengar dulu, menghujat, dengar Rasmi. begini. Kau Kan menghujat begini, kau. dengar, Kau dengar. menghujat Bentar Yesus. dulu, bentar Saya dulu, jangan pernah bilang Yesus seperti itu. Jangan takut Rasmi, kau kan menghujat. Wah, ini sama nih dengan yang bilang Yesus lu Jangan mau dibodoh-bodohin. Pelan-pelan dulu, dengar. Barangan Rasmi. Kok bisa-bisanya? Setan pula Bentar di ya. Oi, thank bisa you. nggak? Dengar Barakallah. dulu ya. Kan orang Taurat mengatakan Yesus itu kerasukan setan, kan Nah, begitu. terus? Jadi Yesus bilang, nggak mungkin penghulu setan. Oh, belum mengusir selesai, setan, dipotong karena di itu situ- dipotong. Iya, Jangan karena dipotong luar dulu, biasa. jangan dipotong Dengar dulu ayatnya orang belum. ngomong. Ayatnya jangan dipotong Jangan situ. kau nyongkor dulu. Dengar Olan, dulu. lu ke neraka, Lan. Lu ke neraka, ya kan? Lu ke neraka, bersihin lantai neraka. Udah, bersih. Sampai bersih. Baca ulangi ayatnya. Selama Ardiansa Baca ulangi masih ada di ayatnya. sini, Olan haram naik ke komal ini. ulangi Paham? ayatnya. Baca ulangi ayatnya. Baca Nah, ulangi. tuh. Ayo coba Olan naik lagi. Saya turunkan lagi pasti. Ayo naik lagi lu. Bang Hardi, Nah, saya coba. izin ya, saya mau ada keluar sebentar. Hah? Mana? Saya ada perlu keluar sebentar. Ngambil absen. Oke, oke. Oke, Siap. ya sebentar ya. Nanti masuk lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besarin menanti. Bersain. Apa ya? Hati-hati. Rasmi kalau baca dipotong-potong. Itu ceritanya Nggak bisa, Rasmi. buka. Buka ayatnya, buka. Ceritanya itu Yesus kan dikatakan kerasukan setan oleh ahli Taurat, betul? Iya, betul. Nah, sementara itu ahli Taurat itu membawa seseorang yang namanya penghulu setan. Untuk apa? Mengusir setan yang merasuki Yesus. Gitu loh, paham? Paham? Berapa tadi itu? Matius berapa tadi? Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru kali ini ternyata dia nggak baca. Ternyata lu nggak baca, Kucluk. Aduh, Baca, aku kacau. udah baca, makanya bisa aku jelaskan. Cuman aku Nah, kalau belum jelaskan disuruh kenapa lu buka, tanya ayatnya lupa. berapa? Kenapa lu tanya? Lupa ayat berapa. Tapi Kalau aku lu lupa, tahu lu ingat-ingat. gitu loh. Nggak usah tanya. Lu Itu ingat-ingat tadi aja sendiri. makanya aku ingat. Aku ingat, ayat makanya berapa? aku jelaskan. Kan Ayat berapa? Ayat ahli berapa? Taurat kan, dengar. Ya ayat Ahli berapa? Enggak, saya Taurat tanya kan ayat berapa. mengatakan- Di mana tertulis? Di mana tertulis? Di mana? Tunggulah aku cari. Iya. Gila. Assalamualaikum Aki Kores. Salam. Loh, Aki Kores kemana ini orangnya? Mungkin Bang dia Ardi rambutnya konjegrik, iya. Karena di sini tadi aku habis makan sambal kan teman-temannya kan. Tahu nggak? Aku makan telur, lauknya lauk sambal. Wih, mantap kan? Mantap kan? Makan telur, lauknya sambal. Bayangkan coba. Iya, makanan pendampingnya adalah nasi. Jadi aku makan sama nasi gitu. Jadi makananku telur gitu kan. Aku lauknya sambel, makanan pendampingnya Main ya khusus, seperti kerupuk nasi ya itulah. Aku pakai nasi yang nggak pakai kerupuk gitu. enggak Rasmi Kebalik, woi. sekarang. Kebalik. Iya, iya. Gimana Pak Dokter? Enggak, Rasmi ini sekarang saya nggak suka, saya nggak sangka dia menghina, dia bilang Yesus iblis, saya nggak suka kali. Dia bilang Yesus setan tadi itu saya nggak terima. Dia nggak baca soalnya Pak Dokter, dia nggak baca. Ya tapi kenapa dia bilang Yesus setan katanya? Kan nggak bisa gitu. Ya, saya aja nggak bilang, saya kan nggak bilang. Iya Rasmi yang bilang. Wah, Rasmi menghujat berarti, menghujat Yesus. Rasmi yang bilang. Saya bilang Rasmi yang bilang. Kan? Iya. Nggak boleh. Kurang gitu. ajar Rasmi ini emang. Rasmi emang kurang ajar ini. Rasmi ini.
Hati-hati Nggak boleh, kau nanti masa ya. dibilang Yesus setan, saya nggak terima. Ini kenapa rambut berdiri teman-teman? Jawabannya adalah karena habis baca Amsal gitu loh. Makanya rambutku berdiri, rambut lu ya, rambut ini, rambut. Rambut. Kan nggak apa-apa kan kalau misal aku belum baca Amsal terus gini, terus setelah baca Amsal aku giniin kan nggak apa-apa kan? Masa nggak boleh? Boleh rambut ereksi. Boleh. Enggak bukan itu. Enggak, aku giniin loh, aku giniin lah. Aku giniin. Gitu loh. Keren. Gimana Rasmi? Kok tenggelam? Rasmi. Ah, dia udah malu, dia habis bilang Yesus setan, dia udah malu. Aduh. Nggak boleh gitu. Udah dibilang Yesus nggak waras terus bilang Kapan Yesus aku setan. bilang Tadi Yesus Rasmi saya setan? nggak terima gitu. Saya Kapan? paling nggak suka gitu kalimat-kalimat gitu. Dengar aku jawab. Nggak cocok Dengar, Rasmi. kan Coba. ahli-ahli Taurat mengatakan, ya, Yesus itu kerasukan setan, kan gitu. Sementara Yesus itu mengusir setan. Enggak, gitu ya. enggak, Jadi salah. enggak mungkin Salah, penghulu enggak, setan mana ada. mengusir setan. Mana ada, gitu loh. mana ada Yang ahli Taurat. artinya, Setan yang enggak, artinya mana di ada. situ, Dengerin. yang artinya di situ Yesus Bentar, dia adalah bilang mana mungkin Tuhan, setan Tuhan mengusir setan, mengusir nggak bisa. setan. Itu artinya. Saya turun. Kalau dia nggak diturunin, saya turun. Dia tuh yang menghina nggak Yesus. bisa ya setan mengusir setan karena itu kawannya. Kawannya nggak Yesusnya mungkin setan. penghulu setan mengusir setan, Tadi itu kamu bilang kawannya, Yesus itu pengikutnya. setan, Rasmi. Yesus Open, Malah dengar, penghulu open. setan kamu bilang lagi. Yesus penghulu setan lagi kamu bilang. Yesus mengusir setan, tahu barangan nggak? mulut kamu Yesus tuh, mengusir setan, Nggak berarti bisa dia gitu. bukan kerasukan Kita debat setan, lintas agama ini nggak tetapi boleh Yesus menghina adalah Tuhan gitu. pengusir setan. Itu artinya. Itu menghujat. Lanjutan. Dah kau menghujat Yesus. Kau menghujat Yesus, aku nggak suka. Menghujat. Aku nggak suka Masa meskipun Yesus teman-teman dibilang penghulu setan? meskipun iya, aku nggak suka aku. Masa Yesus dibilang kayak gitu? Nggak boleh. Kita diskusi lintas agama, jangan bilang ya nggak tertulis. Gitu loh. Ya. Kalau memang itu tertulis, kita mengatakan apa yang tertulis, jangan ditambahi, jangan dikurangin. Iya. Penghulu setan lagi dia bilang Yesus. Bah, Kok malah dibilang begitu? Yesus. Whisper aja Jangan kita kurang protes. dan jangan di framing gitu. Iya. Siapa yang framing? Yang framing siapa? Rasmi bilang kok. Rasmi yang bilang tadi Yesus setan, ada recordnya? Ada. Saya live-kan di tapi- YouTube. Saya live-kan di YouTube. Mau saya ulang? Ulang aja. Dia yang bilang Yesus penghulu setan. Iya. Kalau saya ulang, saya berhasil membuktikan bahwasanya dia yang bilang. Gimana kau, Christian? Gimana? Mau apa? Ya, Mau transfer duit? Bukan saya bilang, dia bilang tidak benar. Dia Minta bilang ganti lagi. maksud saya, kalau di Alkitab itu jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi ada satu lagi, kadang orang sering Setan. Siapa penghulu setan? Tunggu dulu, Ya siapa berarti penghulu setan? Yesus bukan kerasukan setan. Yesus adalah siapa Tuhan penghulu pengusir setan? setan, gitu loh. Siapa penghulu setan? Lanjut artinya di Matius. Ditanya itu loh. Tunggu dulu, Ditanya kita itu. mulai Hey. tentang itu. Ditanya. Matius, bilang tunggu penghulu dulu. setan itu Matius siapa? Nggak 12. bisa, kau saya turunkan kalau nggak jawab. Dengar dulu, dengar, biar mampus. paham. Kalau kau nggak jawab ngomong sendiri, saya turunkan. Ya. Pertanyaan dari Pak Dokter ditanya itu loh. Siapa penghulu setan itu siapa? Ditanya. Yang dia bilang penghulu setan itu siapa? Jangan sembarangan Yesus dibilang penghulu setan. Loh, gak bisa itu. Udah tadi. Dasar Rasmi. Ah, ini siapa lagi? Ustaz Tat. Ustaz Tat. Sorry Tat. Kirain siapa? salah ngomong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tat, assalamualaikum. Waalaikumsalam Tat. Masalah lagi.
Orang baru datang diomelin. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz Taka. Enggak Ustaz. Tadi aku pikir Rasmi karena warna ininya apa namanya? Warna fotonya hampir sama Ustaz. Ya kan? Warna fotonya hampir sama-sama abu-abu. Untung belum dibilang. Jangan disamakan sama Kermi lah. Jangan. Kermi. Aduh. Ya Allah ya Rabb. Gimana ini? Silakan. Buku apa tadi Bang? Nomor berapa? Buku Matius pasal ke-3 nomor ke-21. Nah, baca dari 20 nggak apa-apa. 20, 21, 22, 23 baca. Markus ya, Markus. Gimana Bang Christian? Kenapa Yesus disebut tidak waras di situ? Kenapa? Ini Om Pen Bang Gardi, Kristen beliau mungkin. Begini. Om Pen. Itu kan begini. Itu kan pendapat orang. Enggak, Bang. Pendapat orang itu maksudnya pendapat. Oh, berarti dia belum tahu Yesus. Berarti dia belum tahu Yesus. Dia tidak. Enggak, saya tanya berarti tidak mengenal siapa sebenarnya Yesus. Oh, dia tidak mengenal. Kita bukakan teman-teman. Iya, ya belum mengenal teman-teman. Jadi dia nggak kenal Yesus. Makanya saya bilang kalau framing itu, framing itu begini. Hanya baca satu ayat baru disimpulkan. Itu namanya framing. Iya betul, nggak boleh itu framing namanya. Betul. Rasmi tiba-tiba dia bilang Yesus penghulu setan. Iya, ini aku bacain ya. Aku tunjukkan. Baca secara lengkap satu perikopnya. Iya. Okay. Iya. Astagfirullahaladzim dibilang iya. Oke, lanjut. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Ya, lanjut Bang Ganteng. Iya. Mak dibilang ganteng pula. Aku transfer juga ntar. 100.000 loh. Jangan bilang ganteng kan. Gajiku dolar Bang. Bahaya. Bilang jangan nanti utang astagfirullahaladzim nggak jadi Allah. Nih. Markus 3 2 1. Nih aku bukain. Wajah-wajah pengumpul koin. Thank you. Aku dibilang wajah-wajah pengumpul koin ya udah nggak apa-apa. Nih. Dengerin dulu. Dengerin dulu Bang, aku baca ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ia ini siapa? Yesus. Yang ngomong siapa? Aduh. Yang ngomong siapa? Yang ngomong itu kan orang tuanya. Berarti orang terdekat dong. Nah, ini begini kan. Kalian tahu dengan saya jelaskan. Kalian tahu kan bahwa Yesus itu mempunyai kuasa karena dia adalah firman. Enggak, aku nggak tanya itu. Aku nggak tanya itu, Bang. Dulu kenapa sampai mereka bilang dia. Saya mau jelaskan kenapa sampai dia dibilang tidak waras. Karena mereka mendengar cara dia berbicara. Karena dia berbicara sudah melampaui akal manusia. Di mana ayatnya, Bang? Akal manusia. Karena ayatnya di mana itu? Begini, ayatnya di mana? Ya sebelumnya kamu baca lagi cerita sebelumnya kalau begitu. Di mana? Oh, kita baca dari atas ya. Markus 3:20 ya. Markus 3:20. Baca sebelumnya. Ya ini ya. Yesus dan Belzebul nih perikopnya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Nah, maka waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem, gimana? Maksudnya dia kan ada cerita sebelumnya, sebelum cerita ini.
Di sini 320 ini ceritanya yang di sini udah beda cerita, Bang. Ini loh. Satu perikop ini loh. Itu kan perikop yang tadi dibacakan. Ini kan perikopnya. Itu kan ada perikop, berarti kan mulai ayat di situ. Dia nggak ngerti ini, dia nggak ngerti perikop nih. Di sebelumnya apa ceritanya apa di sebelumnya? Itu yang sebelumnya itu nggak sama ceritanya, beda. Yesus memanggil ke-12 rasul, tapi kalau yang ini Yesus dan Beelzebul, sama nggak Beelzebul dengan rasul? Sama nggak? Nggak sama. Nah ya sudah. Yang ini Yesus dan Beelzebul, yang ini Yesus memanggil ke-12 rasul, sama nggak ke-12 rasul dengan Beelzebul? Ayo. Oke, apa cerita Yesus dan Beelzebul? Coba bacakan. Tuh berarti abang belum baca. Dengar baik-baik, ya, dengar pelan-pelan, jangan diulang-ulang. Aduh. Ini nih ya. Nih, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Di mana? Astagfirullah, katanya disuruh baca, sekarang ditutup aja. Gimana lah ini? Markus 3:20-21, silakan dicek kalau nggak percaya. Yuk, cek. Aduh, kesian ini. Batuk. Aduh, kok bisa kayak gitu itu? Ngeri. Masih bayang sama Firas ini. Aduh, Bang Kristen. Bang Kristen Bang Kristen. Oh, Bang Kristen. Oh, Bang Marcel, Kristen Islam. Katolik. Oh ya, Katolik. Gantian ya kita ngomongnya ya. Diam dulu ya. Lanjut. Kalau dengar suara saya. Ya, silakan Bang Kristen, silakan. Dengar saya. Loh, ngomong apa Bang? Nggak kedengeran lah. Abang keluar dari TikTok kok. Sorry. Kalau Abang keluar dari TikTok, dengerin Bang, dengerin saya. Dengerin dulu saya ngomong. Kalau Abang keluar dari aplikasi TikTok, kemudian membaca di situ, Abang nggak kedengeran suaranya di sini, paham? Oke. Jadi karena saya di jalan dan iya. Karena saya di jalan dan saya hanya punya satu device. Jadi saya harus lihat dulu apa sebenarnya ceritanya. Jadi kalau Anda baca sebelumnya, itu kan ada peristiwa-peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat dan roh jahat itu berteriak. Coba lihat di situ. Makanya saya bilang baca di atasnya itu tentu ada sesuatu peristiwa sampai. Gunanya apa perikop? Gunanya apa perikop? Coba jawab dulu. Gunanya apa perikop? Kalau perikop tahu perikop itu baru. Itu kan ada perikop dari Yesus dengan Beelzebul. Betul. Dengar dulu. Saya bilang kan, bukan cuma satu perikop aja, itu ada alur ceritanya dari pasal-pasal sebelumnya, sehingga terjadilah mengapa mereka bilang dia sudah tidak waras atau kerasukan. Karena apa? Dia membuat mujizat dan dia mengusir roh-roh jahat, dan roh-roh jahat itu berteriak karena mereka tahu siapa Yesus itu. Begitu. Seandainya saya ingin baca dari Markus. Dari Markus yang sebelumnya. Bang. Di situ yang bilang Yesus gak waras siapa? Di situ yang bilang gak waras siapa? Mereka kan berpendapat bahwa dia tidak waras, keluarganya. Nah, kenapa? Coba kamu lihat keluarga. Dengerin dulu. Sabar dulu. Gak ada cerita sebelumnya, gak ada yang menceritakan Yesus gak waras. Gak ada, Bang. Ada, Bang. Ntar saya lihat dulu ya. Saya keluar dulu, saya lihat ya. Di mana? Saya lihat dulu. Ya, silakan. Silakan. Ngasal ngawur abang bilang Yesus tidak waras. Sampean Kristen apa enggak sih? Ini loh. Markus 3. Coba lihat ayat 1. Ini aku bacain ya. Marcel diem dulu ya. Aku bacain dulu ya. Christian diem dulu, Christian. Markus. Christian diem dulu, aku baca dulu. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak bisa diem, saya diamkan. Udah. Ya nih ya. Nih, kemudian ini satu perikop nih ya, Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya, ini besar,
mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia ini besar, D-nya. Sebab kata mereka, iya ini I-nya besar, tidak waras lagi. Iya ini I-nya besar, siapa? Yesus lah. Siapa Bang Marcel? Nah, Nih, I-nya besar. Siapa? dia dalam konteks Yesus atau gimana itu? Ya Yesus lah, mana ada ini? Gimana sih? Wong yang dibahas sih Yesus kok. Betul. Dengar dulu. Iya, saya ini jelaskan. Yesus. Iya, Yesus. Betul. Kenapa? Diem dulu. Aduh. Lantas kenapa? Ini satu-satu lah yang ngomong ini. Christian diem dulu ya. Franciscus di mute. Aduh, berisik kali, Mak. Kenapa sih kok nggak ada? Jangan sampai berisik gitu loh. Aduh, telingaku Christian di jalan berisik pula, bah. Kau sampai rumah dulu lah, baru ngomong. Berisik. Kondusif sedikit, Marcel. Lanjut. Coba isolator gitu loh. Isolator sih? Konduksi gitu loh. Ardiansa, coba. Ardiansa baca Coba dari konduksi. Coba konduksi dulu. Satu dulu kau. Aduh. Dengerin dulu. Coba konduksikan. Sabar. Cari konduktor. Cari konduktor dulu, bentar. Aku mau cari isolator ya. Aku baca ya. Kalau ada transistor boleh transistor. Kapasitor. Tinggal kita rakit aja cari PCB. Kau tak akan paham kalau baca dari Christian diam dulu, berisik kau di situ berisik. Kau diem dulu. Saya sama Marcel dulu. Aku kasih tahu ke Bang Marcel dulu bahwasanya ayatnya ada di Markus 3:21. Silakan cek di kitab Anda, silakan. Silakan cek. Dia lanjut baca tadi itu. Loh, ya udah saya baca, masa saya suruh baca semuanya? Ya capek lah, gimana sih? Abang aja yang baca dah. Kau buka ayat 1 saya baca. Saya yang bacakan. Kau tak usah baca. Tunjukkan nilai ayat 1-nya saya baca. Ya kau baca sendiri lah, ngapain aku kau suruh-suruh? Enak kali kau. Bang Christian. Nah, supaya kau mengerti alur ceritanya. Nggak boleh keluar kata-kata kotor ya Bang Christian. Apa kata-kata? Udah, silakan Bang Marcel. Udah Bang Marcel, lanjut Bang Marcel. Nah, maksudnya gini loh Bang, kalau seandainya Abang nanti nggak puas dengan perikop yang dibeli sama Bang Ardiansa, jangan sampai seperti kemarin seperti si Sirait itu keluar kata-kata kosong menghina, itu nggak boleh Bang ya. Iya nggak boleh tuh, nggak boleh, betul, sepakat aku. Kau diem dulu Christian. Bilang Yesus nggak waras, saya nggak mau. Tadi ada yang bilang Yesus penghulu iblis, penghulu setan, saya nggak mau itu, nggak boleh gitu-gitu. Iya nggak boleh. Ayo, kondusif. Marcel. Lanjut Bang. Kemana ya. Sarankan aja jangan sampai si Sirait kemarin itu sama akhirnya dia mentok, dia keluar kata-kata kotor dia. Iya nggak boleh tuh. Ya lanjut sekarang Bang Marcel. Jadi gimana Bang Marcel? Ini kenapa kok kaum keluarganya mengatakan Yesus gak waras itu kenapa gitu loh? Padahal yang ngomong kaum keluarganya tuh. Itulah Bang. Itulah hebatnya gitu kan? Mampus. Habislah kita. Matilah kita, Pak Dokter. Habis kita. Udahlah. Itulah hebatnya. Kalau Marcel pun menghujat, saya nggak ngerti. Kalau Katolik pun udah ikut menghujat Yesus, saya nggak sanggup betul. Enggak lah. Kalau Marcel sampai bilang itulah hebatnya Tuhan kami, aduh, matilah kita. Mati kita, habis. Karena pemahaman dalam Katolik sama Kristen itu beda. Kami lebih prioritas Allah. Yesus itu dia menjelma diutus oleh Allah lah, seperti Nabi Muhammad lah seperti itu, untuk menyampaikan firman yang lengkap. Kalau Maria Tuhan ya? Kalau Maria Tuhan ya? Enggak, bukan Tuhan Maria. Maria kok bukan Tuhan sih? Dia seorang yang kudus Bang. Loh, bukannya disembah juga Maria? Iya, tapi kan lewat perantara. Tapi yang utamanya dia. Iya, disembah kan berarti kan? Gini Bang. Dia seperti Nabi Muhammad. Lewat perantara Nabi Muhammad ke Allah. Gitu sama seperti itulah. Oh, tapi kita nggak nyembah Nabi Muhammad. Iya sama sih Bang. Tapi kan gini. Loh, katanya iya tadi nyembah Maria gimana? Enggak. Gini, kita di dalam ini Bang Ardiansa dulu. Bang Marcel ini gimana? Tadi habis bilang iya, sekarang enggak gimana sih? Gini. Dalam kami Katolik itu kan.
Bupe bawa. Kami kan nggak melihat itu pemahaman saya sih Bang Ardiansa. Ya silakan Bang Marcel. Karena Bang Marcel baik saya hargai itu kan. Jadi silakan Bang. Saya selalu memberi penjelasan. Bukan berarti saya seorang apologen Katolik. Menurut pemahaman saya gitu. Saya selalu menyampaikan sama teman-teman Kristen. Kami adakan patung Yesus sama salib di gereja itu melambangkan bahwa dia pernah kejadian seperti ini loh. Bunda Maria kenapa kami dia berdoa di depan dia? Tapi bukan masih menyembah dia. Bukan. Gitu. Tapi jadi Bunda Maria nggak disembah? Allah, tetap Allah. Gitu. Oh, yang disembah cuma Allah? Iya, nggak ada. Kita nggak nyembah Bunda Maria kok Bang. Yesus nggak disembah? Ya? Yesus nggak disembah? Dia kan pefirman Bang. Itu. Firman disembah? Itu menurut saya enggak. Firman disembah enggak? Enggak, biar kocak kotak mereka. Jadi maksudnya begini. Gimana? Kalau enggak paham mereka datang ke sini tentang Alkitab, jangan datang ke sini gitu loh. Penyampaian kalau memang dia bukan ahli dalam Alkitab. Ya, udah seperti itu aja. Betul, gitu. Nah, berhubung Bang Marcel santun, ya kan? Itu Saya serahkan kepada Ustadz Tahta. Ustadz, halo. Ustadz Tahta. Ustadz, karena Bang Marcel santun, nah, saya kalau menghadapi orang santun itu harus pakai kemeja dulu, nggak bisa pakai kaos gini, nggak bisa. Harus pakai kemeja dulu saya. Rambut pun nggak bisa dijigrain gitu. Nggak bisa, rambut nggak bisa gini. Karena kalau saya menghadapi orang santun tuh gini, satu, saya harus mandi dulu biar bersih gitu kan. Terus pakai kemeja yang bagus. Terus rambut juga aku giniin, aku sisirin gini. Nah, itu baru aku bisa bicara gini. Ya Pak Marcel, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Aku gitu kayak customer service itu loh. Ya kan? Halo, di sini customer service Telkomsel. Ya ada yang bisa saya bantu Pak? Gitu aku. Iya kami dari Telkomsel. Ada yang bisa saya bantu Pak? Silakan. Oh baik Kak, ini dengan Bapak Arti. Gitu bisa aku. Gitu bisa aku kalau udah mandi gitu. Halo. Kalian mandi Sekarang dulu. Ustadz Tahta aja kasih. Halo Kakak. Ustadz Tahta silakan. Teman-teman di bawah pada ketawa. Iya. Maksudnya gini loh, Pak, teman-teman saya yang Kristen yang di bawah ya. Gini loh Bang, kalau memang kamu hanya komen aja di bawah, nggak paham tentang Alkitab, boleh naik, tapi menyampaikan Alkitab yang ada, jangan ngada-ngada gitu loh. Ya betul. Kita Kristen paling benar, nggak boleh. Ini bibir saya udah gatal, cepat, ayo nanya. Ya Ustadz Tata, aku gedein Ustadz Tata. Loh, kok nggak bisa digedein Ustadz Tata? Saya nggak usah tanya Pak Ustadz, saya paham. Tunggu Ustadz, aku gedein dulu Ustadz. Aku gedein dulu bentar. Udah besar. Udah. Ya, Bang. Oh ya, silakan. Aku izin mute dulu ya kan. Ya. Aku izin mute dulu, aku izin mandi dulu ya kan, biar nanti bisa sopan ya kan. Ya, lanjut silakan. Lanjut Pak. Udah baptis celup aja udah, jangan lama-lama. Kalau nggak baptis percik aja udah. Jangan lama-lama, cuci muka aja. Oh dia masuk dulu, mau sholat ya? Ya udah, anu aja bertanya aja lah, cepat lah. Udah Ustadz Tahta, lanjutkan. Pak Marcel, silakan bertanya sama Ustadz Tahta. Ya, Apa yang- bertanya nih Bang Marcel. Pak Ustadz, gini loh. Oke, sudah diam, saya jawab. Jadi Lanjut. pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Kan di NTT itu kan apa ya? Kami saling menghargai. Kayak hari raya itu kan kayak Natal atau Paskah, teman-teman Muslim yang mengawal atau menjaga semua di bidang keamanan lah waktu Natal Paskah. Menurut Pak Ustadz itu hal yang benar kan? Maksudnya saling menghargai gitu. Iya, maksudnya dalam kan di tempat saya itu kan Bang. Kalau Pak Ustadz kalau sana gitu kan kalau Natal itu teman-teman kita yang Muslim yang jaga di. Oke. Ya. Saya pernah berdebat gitu sama teman di Jakarta waktu saya kerja di Jakarta dulu. Dia bilang nggak bisa karena nggak boleh teman orang Muslim itu mengamankan suatu gereja. Loh, apa salahnya kita saling toleransi? Gitu. Saya bawa penyampaian saya berdasarkan pengalaman saya di sana dulu. Gitu. Menurut pas saat itu kita boleh seandainya contohnya
di Istiqlal ada yang ibadah. Terus kan saya kan kerja di Ursula itu di belakang katedral. Nah, teman-teman dari security dari pihak keamanan Istiqlal mengajak, ayo kita bantu pengamanan di sana dulu. Menurut Pak Ustadz itu saya ke sana lah, saya sudah jaga di sana untuk mengamankan areal itu. Kan kami satpam kan di situ. Terus menurut Pak Ustadz itu saya melakukan hal yang benar apa salah gitu. Oke, jadi gini. Dalam Islam itu kan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa taqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ketika masalah hari raya atau Natal apa, biarlah kita jalan masing-masing. Islam tidak boleh mengganggu. Yang ketika Islam juga melakukan, ya mereka juga tidak boleh mengganggu juga. Sehingga tidak usah udah Islam menjaga gereja apa tidak usah. Begitu juga masjid dijaga orang Kristen. Tidak perlu sebenarnya. Karena ajaran Islam sendiri tidak akan mengganggu. Kecuali misalnya ada orang memang sengaja Islam yang nggak tahu apa-apa mau merusak. Ya boleh umat Islam yang lain melarang harus. Jangan. Ajaran Islam tidak boleh. Karena apa? Maksudnya apa? Gak boleh mengganggu ibadah orang lain. Gitu loh. Oh ya, betul. Iya gitu. Dalam Islam itu sebenarnya gak akan mengganggu itu sebenarnya. Karena dilarang oleh Rasulullah. Barang siapa yang menzalimi kafir dimi mu'ahad, maka tidak akan mencium bau surga. Sehingga ngapain Islam mau jaga gereja? Wong di Islam sendiri tidak boleh kok mengganggu orang ibadah gitu. Sehingga udahlah urusan kayak gitu mendingan polisi atau apa, ngapain orang biasa. Tapi kan Pak Ustadz udah tradisi di sana begitu Pak Ustadz. Ya udah silakan kalau gitu. Tapi intinya apa ya? Kalau kita ada kayak gitu, tidak ada kepentingan apa-apa, ngapain? Wong Islam juga gak boleh mengganggu ibadah orang lain. Betul. Tapi mereka di bagian keamanan aja Pak Ustadz. Kayak depan gereja itu mereka yang jaga di situ di pintu masuk sama pintu keluar. Itu Bang. Terima kasih atas pencerahannya Bang. Lanjut. Nanya lagi tentang lintas agama, tentang pertanyaan apa? Ustaz, jangan. Saya gini, itu bukan kapasitas saya, kan saya bukan pendeta dan pastor, Pak Ustaz. Gak mau, pokoknya bertanya cepat ayo. Enggak lanjut, Ustaz. Saya begini, ketika karena saya udah tradisi dari dulu, bukan tradisi. Ketika orang tua mengajarkan saya, kalau maghrib, ayo nak, Marcel pulang maghrib. Apakah saya harus waktu itu saya tanya mak, kenapa memang harus pada maghrib? Karena nggak tahu mama penjelasannya waktu itu, saya lupa ya. Pokoknya intinya di kampung saya itu kalau udah maghrib pada masuk rumah semua sama teman-teman yang muslim itu. Jadi ketika azan kita maghrib kita pulang dari main bola itu Bang. Kan dulu masih zaman pakai radio itu Bang. Iya. Enggak, mungkin nanya kenapa tahta di Islam itu kok gini. Oke, gini. Kalau saya pribadi ya, saya dari zaman Bapak Kristen dan Katolik ya. Saya sebagai Katolik saya pribadi tidak ada satu ayat pun dalam ajaran Muslim yang salah. Semua benar karena semua tujuannya ke Allah. Benar apa enggak Bang? Ya iya, makanya Rasul bertanya. Gak ada yang salah. Jangan bilang seakan-akan kayak banyak orang teman-teman yang di TikTok itu kan wah kitab kita aja yang paling enggak. Menurut saya bertentangan, tidak boleh. Kita menghargai di saat contohnya Pak Ustadz yang khotbah kan. Apakah khotbahnya Pak Ustadz untuk mengajarkan kau bunuh itu enggak kan? Kita menyembah itu enggak kan? Tujuannya ke Allah sama saja orang Katolik juga. Ketika orang bertanya, bagaimana pendapatmu? Saya tidak punya hak untuk menjas atau menilai firman atau Alkitab dalam kitab mereka, kitab Al-Quran. Karena berkaitan dengan Tuhan itu tujuannya ke Tuhan juga, ke Allah juga. Gitu. Jangan sopan-sopan gitu loh, saya gak enak Bang. Yang agak seru. Benar Bang, sumpah Bang, saya itu berbicara dari hati loh, bukan pakai logika loh Bang. Berdasarkan apa yang saya rasakan, gitu. Gak seru abang, kurang menantang. Bang Adi dikasih ke saya yang sopan-sopan, gimana sih? Benar Bang, karena itu tradisi tanya aja rata-rata orang NTT. Karena benar.
Itu udah kan orang tua dulu tidak ada. Saya gak enak kalau ngomong orang gini, saya gak enak gitu. Nah, karena gini loh bang, saya dari kecil saya selalu dengar ceramah Bang, yang ganas lah bang, yang ganas sekiranya menggebu-gebu gitu loh bang. Enggak, karena di dalam ajaran Nabi Muhammad itu tidak ada tidak ada yang salah, semua tujuannya baik. Nah, itu kan gak enak saya kan. Dengar Pak Ustaz, karena kemarin kan orang bilang kan saya baca di berita itu dan di TikTok rame. Kenapa sampai paus-pausnya kami cium tangannya Imam Besar Istiqlal Profesor yang sekarang Menteri Agama kan? Orang bertanya kenapa? Saya bilang ya dia menghargai, dia menghormati agama Islam itu intinya. Dia cium tangan, nggak pada lagi dia seorang imam kan? Apa ada yang salah saya bilang? Enggak bisa. Wah, berarti kamu bukan seorang Kristen saya bilang. Kamu orang kafir. Itu. Itu kan saya tidak bisa ngomong. Kalau kayak gini tidak bisa ngomong saya. Enggak, maksudnya kan tidak ada tuh seorang ustadz yang mengajarkan. Yang ganas sudah bang, ayo. Semua ajaran yang baik, tujuannya ke Allah. Kok orang santun disuruh ganas gimana sih? Ganas gimana? Kalau memang nggak ada, karena menurut saya nilainya di Muslim itu baik-baik aja. Nggak ada yang salah. Nah, ngapain sama debat? Salah Ardi nih ngasih. Itu. Nah, contohnya gini, Pak. Yang sopan. Gini Pak Ustadz. Kan kenapa Nabi Muhammad istrinya banyak. Nah, kan banyak orang bilang juga kenapa di dalam gereja Katolik, dalam ajaran Katolik tidak ada juga ayatnya yang mengatakan tidak boleh poligami. Tuh kan mau ngomong apa saya kalau kayak gini anunya. Biar mereka paham-paham yang mau naik itu kan maksudnya begini, kebanyakan mereka seakan-akan Alkitab mereka yang paling benar. Salah, semuanya Alkitab benar. Cuman kebanyakan orangnya yang melenceng seperti benar kata Pak Ustadz tadi bersama Bang Ardiansa itu. Melebih-lebihi gitu. Oh, saya disebut-sebut. Nama saya disebut. Enggak. Betul. Karena saya menyaksikan dia berdebat sama Sirait sampai bang, hati saya lulu. Nanti TikTok terganggu ini ya Bang Ardi. Ini ada yang nyangkut di komal saya ini. Siapa? Saya turunkan nggak bisa ini. Siapa ini? Coba. Siapa? Iya, Sri Mulyani, nggak nampak dia. Oh Sri, coba aku turunkan ya Sri Mulyani. Kesalahan layanan internal layanan, kesalahan ini. Iya, layanan TikTok. Bang Hendy mau gabung katanya juga nggak bisa ini Bang Hendy SMS ke saya. Ya, gini. Ini kan di sini tertulis. Ini kan di sini tertulis gini, kesalahan internal layanan. Gimana kalau kesalahan ini kita ganti menjadi kebenaran? Bang Hendy mau request naik nggak bisa katanya. Waduh. Kebenaran layanan. Ada nyangkut. Enggak, tak benarkan ya. Loh, Elia ini siapa Elia? Nah itu dia, Elia saya angkat juga Elia ini. Cuman nggak nongol kan? Elia Kristen apa Islam? Ada nongol nih. Elia Kristen Islam. Ya, selamat siang. Tapi tunggu, aku ada info penting dulu. Tata izin ya Ustaz. Apa? Boleh nggak Ustaz? Lanjut. Silakan. Itu Bang Hendy mau ada naik info. Bang. Waduh. Di bawah itu. Tunggu. Gimana lah ini cara memperbesar diri gimana host? Nah itu dia. Minta dibesarin. Lanjut. Ayo. Nah, ini kan ada informasi penting Satata ya kan. Yang pertama, subscribe channel Bang Ardi, channel YouTube, ya kan? Oh iya. Ini informasi penting loh ini. Ini penting loh ini. Karena di sini termuat semua diskusi kita hari ini tadi yang lucu-lucu tadi ya. Ini di subscribe channelnya Bang Ardi ya di YouTube ini. Dan juga channelnya Ustadz Tahta, namanya Tahta Channel mana? Aku buka dulu ya. Ustadz Tahta, ini Tahta Channel lah ini. Oh, nah ini. Keren tampilannya sekarang saya. Keren nih, keren tuh. Lah ini. Dirubah Iya kan? betul. Ini 175 orang di tempatnya Ustadz Tata yang menonton. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dan juga di tempat saya juga ada berapa? 99 yang menonton. Assalamualaikum teman-teman semuanya gitu ya. Oke, itu aja informasi penting dari saya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Dilanjut Ustadz Tata, silakan. Andi tuh mau minta naik tuh, Aki Andi bisa naik nggak nih?
Gimana caranya naikkan? Kan belum bisa ini. Atau saya yang turun dulu. Siapa tahu ada yang teman-teman dari Kristen. Berapa saya aja Marcel? Oh enggak. Enggak. Bang Handi enggak minta naik. Bang Handi belum minta naik. Belum minta naik Bang Handi. Okay. Belum minta naik. Oke, aku besarkan satu lagi ya. Elia ini siapa Elia ini? Coba. Ya, Elia ini bisa juga ya. Elia Kristen apa Islam? mudah-mudahan nonton. Kristen kakak. Hah? Kristen kakak. Kok suaranya gitu? Makan dulu Elia. Bang Marcel, jangan turun dulu kalau Bang Maser, kalau Bang Marcel ini turun nggak bisa diskusi kita. Lanjut. Ya silakan. Elia tuh kurang gizi dia. Elia ini siapa? Edis ini? Atau Elia Mercon? Elia Mercon bukan? Elia Mercon. Siapa namanya? Elia Maron. Elia Pocong. Elia Maron. Kok Elia Mercon? Maksudnya Elia Yohanes dia bang. Elia Miron. Oh iya. Ini Miron. Elia teman Cok. Oke, silakan lanjut Bang Marcel. Sama Pikiran bang, saya bukan ketawa ya. Banyak teman-teman saya yang namanya Yohanes, Yakobus, Paulus, tapi tidak sesuai dengan namanya perbuatannya itu. Itu yang sangat kesel saya. Coba kan nama saya Marcel, bukan nama Alkitab kan? Ya, bukan nama Alkitab. Ini ada banyak kan dari Injil ini, di Injil Yohanes namanya Yohanes bla bla bla, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan Yohanes Paulus, gitu loh. Maaf ya buat teman-teman kita yang sama-sama Kristen di bawah ya. Bukan saya mengejek sama kita, tapi memang kenyataannya begitu. Namanya Yakobus. Elia ini tidak jelas ini apa? Elia, suaranya itu dia menco apa? Ini bang cerita nih, kami kan ditelepon sama teman tadi. Dia bilang, Bang Marcel ini bagaimana Bang Marcel menurut pendapat Bang Marcel? Kan bentar lagi tanggal 18 yang anak Batak itu mau di batas selanjutnya untuk proses. Saya bilang simpel, datang Pak Pendeta yang jago pintar kemarin yang di roomnya dia itu datang minta maaf secara live. Gitu. Minta maaf, pasti itu dia dibebaskan kok sama teman-teman Muslim. Makanya kalau nggak mau dipenjara, nggak mau dilaporin, jangan menghujat agama orang lain, Alkitab, Injilnya orang lain, Al-Qurannya orang lain, nggak boleh. Pergi ke sana, pergi minta maaf, selesai itu saya bilang. Percaya deh saya bilang, datang petua adat orang tua yang pintar-pintar ke sana, bawa Pak Siapa Ustaz, itu bang? Yang kasus anak Batak itu bang, yang di. Oh iya. Mereka bilang, saya jamin polisi itu hanya mengelola hukum kok. Intinya ada yang pelapor. Itu makanya kedepannya kita dan kalau di forum debat apologinya kita Kristen itu jangan karena romnya kamu Kristen seakan-akan Alkitabnya orang lain salah semua menurut kamu agama kamu Injil kamu semua yang benar. Tidak boleh kayak gitu. Kita menghormati. Intinya ke sana aja pergi minta maaf selesai. Pasti dibebaskan itu. Makanya kalau mau masuk live itu mulutnya dijaga. Kalau jujur ya, belum pernah saya lihat teman-teman yang di room ini yang duluan menghujat. Pasti duluan dari mereka, tidak kontrol kata-katanya. Iya, sama kayak tadi kan aku bilang bahwasanya di Markus 3:21 itu kan Aki noise Aki. Aku mute. Nah, di Markus 3:21 kan aku gak menghujat kan Bang Marcel karena ada dalilnya.